Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puasa masih diberikan kesehatan sehingga bisa menyapa kalian dalam pembelajaran daring. Puasa juga selalu berdoa supaya kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini puasa tidak sendiri. Puasa ditemani kawan kalian yang bernama Banana. Banana, sekarang kita sapa dulu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Halo teman-teman, kalian dalam keadaan sehat ya? Semangat ya! Tentu Banana, murid puasa selalu siap untuk belajar dan bersemangat. Anak-anak, perhatikan penjelasan puasa berikut ini. Halo anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Simak baik-baik ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan PPKN, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Pada mata pelajaran IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. 4. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah anak-anak, sekarang siapkan buku kalian ya. Kita akan membaca teks berikut ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah anak-anak, sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian? Oh, luar biasa. Mari kita pelajari hal ini lagi supaya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, hal-hal yang perlu kita terapkan adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam hal agama. Kemudian kita dalam menolong orang tidak boleh memandang agamanya. Dan yang terpenting, ketika teman kita sedang beribadah,
kita tidak boleh mengganggunya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Anak-anak, sudahkah kalian menolong teman kalian? Sudahkah kalian menolong tetangga kalian? Sudahkah kalian menolong orang yang kesusahan? Nah, mari kita lakukan agar kita menerapkan pengamalan Pancasila sila kedua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila yang ketiga, kita diajarkan untuk mencintai produk dalam negeri. Kita harus mencintai tanah air kita. Anak-anak, sudahkah kalian membeli produk-produk lokal? Wah, luar biasa. Sila yang keempat. Di dalam sila keempat ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada sila keempat ini, kita diajarkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Kita tidak boleh memaksakan pendapat orang lain di dalam musyawarah, dan kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan lapang dada. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Jadi anak-anak, pada sila kelima ini kita diajarkan untuk selalu membantu orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, dan yang terpenting apabila orang lain melakukan karya yang luar biasa, kita harus memberikan apresiasi dengan memberikan pujian. Begitu anak-anak. Nah, sekarang Bu Asa ingin mengajak kalian untuk bermain di sini. Coba anak-anak, kita akan mengerjakan pertanyaan ini bersama-sama ya. Perilaku atau sikap 1. Gotong royong. Menurut kalian, gotong royong ini sesuai dengan sila keberapa? Wah, betul sekali, sesuai dengan sila kedua. Nomor 2, rajin beribadah. Menurut kalian, rajin beribadah ini sesuai dengan sila keberapa? Hebat, sesuai sila yang pertama. Ketiga, melakukan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Menurut kalian, sesuai dengan pengamalan sila yang keberapa? Kalian tebak sendiri ya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Menurut kalian, sesuai dengan sila yang keberapa? Coba kalian tebak. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Menurut kalian, sikap ini sesuai dengan sila yang keberapa anak-anak? Hebat, kalian sudah mengerjakan dengan sempurna. Nah anak-anak, saat ini Bu Asa menampilkan sebuah peta kondisi geografis Indonesia. Perhatikan, coba dilihat, di pulau mana kalian tinggal? Sudah kalian menemukan? Indonesia adalah negara kepulauan. Anak-anak, coba kalian perhatikan bahwa Indonesia terletak di antara dua samudra. Ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Sekarang Bu Asa akan mengajak kalian ke Nusa Tenggara. Coba kalian perhatikan di peta, di mana letak Nusa Tenggara. Bu Asa ingin mengajak kalian bermain ke rumah Edo. Nah anak-anak, sekarang kita membayangkan kita sudah berada di rumah Edo. Cermati bacaan berikut ini. Edo tinggal di sebuah desa, namanya Desa Wudi. Desa Wudi adalah salah satu dari 27 desa di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Desa Edo berada di atas bukit. Bagian utara terdapat hutan lindung yang masih hijau. Anak-anak, setelah membaca bacaan tadi, Bu Asa ingin mengajak kalian menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Bagaimana caranya, Bu? Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, bacalah berulang sampai kamu menemukan ide pokoknya. Nah, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan kan anak-anak, ide pokoknya adalah Edo tinggal di sebuah desa, namanya Desa Wudi. Kalimat pengembangnya yang pertama, Desa Wudi adalah salah satu dari 27 desa di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Desa Edo berada di atas bukit. Bagian utara terdapat hutan lindung yang masih hijau. Anak-anak, terima kasih telah memperhatikan apa yang Bu Asa ajarkan hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa membantu kedua orang tua kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.